Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini sesuai request dan permintaan ibu-ibu semuanya, kita membahas tentang bab adab bertamu dan menerima tamu. Kalau ada ragu boleh tanya nanti. Clear? Paham? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semua agama Islam ini ada adabnya. Karena agama Islam ini sangat lengkap betul. Contoh, alaika bisiwa fi khamsatil waqt. Disunnahkan kalian gosok gigi pada 5 waktu. Cari agama yang ngurusin gosok gigi, Islamlah agamanya. La yu'minu ahadakum hatta idza qabulin fil ma'id daim. Tak beriman kalian kalau kalian kencing dalam lubang kalau kalian kencing dalam air yang tergenang. Ada air tergenang, kencing. Cari agama yang ngatur tentang kencing. Islam agamanya. Jadi Islam ini agama lengkap banget. Maka salah satu dari agama Islam yang super lengkap ini, maka ada semacam adab bertamu dalam agama Islam. Kita mulai yang pertama, adab bertamu dulu. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'zinu, sampai kalian meminta izin kepada orang itu. Wa tusallimu, sampai kalian mengucapkan salam ila ahliha, kepada pemiliknya. Ada 2 syarat, minta izin dan salam. Dua-duanya harus dipenuhi. Hilang salah satunya, enggak bisa dia. Jadi enggak boleh kita masuk rumah orang tanpa izin. Apapun kondisinya, kecuali dalam kondisi dorurah atau doruriyat. Nah, bagaimana ada bertamu? Yang pertama tentu tadi saya sampaikan adalah ucapkan salam. Assalamualaikum. Dah, ketuk pintunya sebagai bagian dari minta izin. Adabnya seperti ini. Jangan berdiri di depan pintu. Tidak boleh. Jadi seperti ini. Ini misalnya adalah pintu. Ibu kan jawab nih, Assalamualaikum, gitu kan? Nadanya gitu kan ibu, pakai 5 harokat kan? 4 harokat kan? Assalamualaikum, gitu kan? Assalamualaikum. 2 harokat berarti. Assalamualaikum. 2 harokat berarti ya. Pakai takkid dia sedikit. Assalamualaikum. Ibu tok 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 tok. Ibu pindahkan badan ibu ke samping. Tidak boleh ibu tegakkan badan di depan pintu. Bila perlu dari awal waktu ngetuk pintu, ibu di samping saja. Assalamualaikum, tok tok tok, balik ke samping. Apa tujuan? Supaya ketika ahlul bait membuka pintunya, tidak langsung nampak oleh kita isi rumahnya. Entah di dalamnya ada anaknya yang lagi buka aurat, entah di dalamnya ada rumahnya yang berantakan yang dia segan kita lihat. Makanya kalau satpam yang outsourcing itu ngerti itu. Jadi ketika dia ngantarin paket, dia tidak pernah di depan pintu. Ada yang ngintip-ngintip ya. Belum lagi berapa kali nih, 1 kali baru belajarnya. Ini caranya dulu, oke? Jadi tok 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 tok, assalamualaikum, dah gitu ya. Jadi berdiri di samping, jangan berdiri depan pintu. Nah, nanti ahlul bait itu bukanya siapa? Kalau dia mau lihat, dia lihat ke samping, tapi rumah tidak nampak. Kalau di pagar, Ustazah, dari pagar, Assalamualaikum, kan pagar itu udah ditutup.
Nggak apa-apa. Kita manggilnya dari pagar itu manggilnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dah? Gimana? Kalau pagarnya terbuka, boleh dibuka. Berarti dia mengizinkan, tapi pintunya jangan. Ya kalau ibu dari sini mengucapkan salam sampai ke Sidratul Muntaha sana tentu nggak kedengeran, iya kan? Oke? Dah? Lakan nelo bu cucu. Oke. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dah? Nggak jawab dia. Tok tok tok. Assalamualaikum. Naikkan sedikit nadanya. Dah? Cuman tinggal satu aja lagi kesempatan. Tok tok tok, kuatkan sedikit. Assalamualaikum. Nggak dijawabnya juga, Bu. Balik pulang, Bu. Karena mengucapkan salam maksimal cuma 3 kali, Bu. Jangan ibu tengok pula mobilnya ada, tengok sendalnya ada, ngintip belakang jendela, lewat pintu belakang, di bawah pintu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada yang buat kayak gitu? Tanya pula dengan tetangga. Mana yang ada? Ada, mobilnya ada, tandanya ada orang itu. Yuk nyuruh dah. Nggak boleh kayak gitu. Motornya ada. Nggak boleh seperti itu. Nanti ada menerima tamu. Ini bertamu dulu nih. Apa? Tunggu dulu. Nggak bisa 3 kali lagi. 3 kali. Nggak boleh, maksimal cuma 3 kali. Kalau ibu mau, pintu 1, salam 1. Pintu 2, salam 2. Di atas genteng, salam 1. Terserah ibu mau menyuruh kemana. Yang penting cuma boleh 3 kali aja. Oke, saya ketemu sama ibunya di luar. Ada si Tompul, Bu? Ada. Ada si Pulan, Bu? Ada. Kita ketuk, tok tok tok, Assalamualaikum. Nggak jawab. Tok tok tok, Assalamualaikum. Nggak jawab. Tok tok tok, Assalamualaikum. Nggak jawab. Walaupun dia pasti ada di dalam, pulang. Nanti Bu tahu alasannya, saya jelaskan. Kalau ada notifikasi boleh, ada notifnya. Tunggu ya, aku lagi mandi, bisa. Dia nggak ada notif nih, nggak ada apa-apa. Oke, kenapa? Hanya boleh 3 kali. Karena dalil tadi hatta tastazinu wa tusallimu. Sampai ahlul bait itu diizinkan, mengizinkan kita. Menerima tamu bukan kewajiban, tapi itu hak daripada ahlul bait. Walaupun menerima tamu itu sebuah kebaikan, tapi dia berhak menolaknya. Entah di dalam dia lagi berantem suami istri, entah di dalam dia lagi ngajar online, entah di dalam dia lagi anaknya sakit, dia nggak siap menerima tamu, entah di dalam dia lagi baper ingat masa lalunya, lalu dia bad mood, maka dia berhak menolak. Jadi kalau dia tidak menerima kita, kita pulang saja. Kita di rumah. Oh, ini bab kalau kita di rumah menerima tamu. Tapi saya jawab aja. Jadi di teleponnya kita. Teleponnya kita. Sekarang saya tanya, menjawab telepon hak atau kewajiban?
Menjawab telepon hak atau kewajiban? Hak. Jadi boleh aja, nggak diangkat. Atau, duh saya lagi ini nih gitu. Dah, jangan ngintip-ngintip juga rumah orang. Nggak boleh ngintip dong. Nggak ada pengecualian. Ibu tahu dia minta bukakan pintu. Kalau dia minta tolong boleh, kalau enggak boleh. Oke? Karena bisa jadi orang yang di rumah itu berhak menolak. Dah? Nanti ada menerima tamu nanti. Satu itu ya. Ucapkan salam, assalamualaikum, maksimal cuma 3 kali, lalu kemudian berdiri di samping. Katakan kita nggak diterima, silahkan pulang. Kalau kita diterima, silahkan masuk. Nah, ketika kita masuk, silahkan masuk bu, masuk. Jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Ini pergi pula ke kulkasnya, buka kulkas orang. Nah, dah. Lalu silakan duduk bu, oke bu, izin ya bu, saya duduk. Atau dia nggak suruh duduk, bu izin ya bu, saya duduk. Apa susahnya ngomong kayak gitu? Dah, ini ndak pergi ke rumah orang, langsung buka kulkas. Apa masak kini? Oke? Kemudian selanjutnya, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Ini pergi ke rumah orang, tengok gorden. Oh mantap gorden. Ini cash atau kredit nih? Cantik, sarang laba-laba banyak. Kata Ustazah Nela, sarang laba-laba ini menyebabkan kefakiran. Tidak mengaji orang ini. Jangan kayak gitu. Ya, jadi ghaddul basar, tundukkan pandangan. Anggap apa ya? Tundukkan pandangan tuh, lihat aja ngobrol. Tempat anak ibu bukan tamu bu. Rumah anak ibu tuh rumah ibu. Jadi tidak berlaku untuk ke tempat anak. Kemarin saya beberapa waktu lalu ceramah, ada seorang bapak-bapak ngomong sama saya di pengajian. Ustazah, orang tua saya numpang di rumah saya. Istri saya tidak suka. Itu gimana Ustazah? Saya bilang, Pak, tidak ada ceritanya orang tua numpang di rumah Bapak. Itu adalah rumah orang tua Bapak. Itu adalah hak orang tua. Jangan anak pernah berpikir orang tua numpang di rumahnya. Itu rumah orang tuanya. Berapa lama kita itu numpang di rahim orang tua kita. Kok ketika kita dewasa kita bilang orang tua numpang di rumah kita, itu batil dan kezaliman. Jadi kalau ada nanti istri marah-marah, orang tuanya baik-baik aja, Dek. Kalau tak ada mak, tak adalah abang. Kalau tak ada mak, tidak ada abang. Ini rumah kita, rumah mak kita juga, rumah mak kamu juga. Nggak ada cerita orang tua numpang di rumah anak. Mana ada numpang? Itu rumahnya orang tua. Sama, kalau udah dia mukim di situ, tentu tak berlaku ada bertamu lagi. Dia udah tinggal di situ 24 jam. Setiap masuk, dia duduk dulu ghaddul basar. Tidaklah mungkin bersih-bersih lah dia di rumah itu. Jadi ini berlaku adab bertamu. Ini bukan adab kalau kita tinggal di rumah orang, itu udah beda karena kita udah tinggal di situ. Kok ibu diam? Kalau tamunya udah akrab, kalau tamunya sudah akrab, keakraban itu tetap harus atas izin yang punya rumah.
Masuk aja lah, masuk. Buka aja lah songkok itu. Makan aja lah situ. Pokoknya kalau kau kesini, buka aja lah kulkas tuh. Nggak apa-apa aku. Kalau ada akad begitu silahkan. Tapi kalau tidak ada akadnya jangan. Kalau kita bertamu kan, tamu ini dia baru selesai mandi, dia lama pula pakai baju. Kita sendiri di ruang tamu. Itulah mata kita lihat dia. Gini ya. Ustazah, saya udah masuk bertamu Ustazah. Orang ini mandi Ustazah. Tuh mata aku lihat-lihat Ustazah. Nggak mungkin gini aja aku Ustazah. Boleh, tapi jangan ada penilaian. Boleh kan? Ya. Oh itu mahal lukisannya. Kalau jam duit terus lukisan mahal. Jangan ada penilaian. Oh mantap kali gordennya, tapi kayak orang susah terus gayanya. Jangan ada penilaian. Merusak hati kita. Kalau ta'ajub nggak apa-apa ta'ajub. Nanya boleh saya nanya berapa kau beli ini? Kaligraf itu berapa dibeli di mana? Dan berapa tanya gitu katanya. Oke, nanti jawab poin selanjutnya. Tadi yang pertama salam. Yang kedua enggak dong. Izin masuk, izin duduk. Kemudian selanjutnya tundukkan pandangan. Kemudian yang ketiga, jangan tanya siapa yang tidak ada di rumah itu. Ya dikunjungi oleh istrinya, disambut. Anak mana? Suami mana? Sini mana? Bisa jadi suaminya di kamar aja nggak mau keluar, lagi nggak mau nyambut tamu. Anaknya di kamar aja nggak mau keluar, lagi nggak mau nyambut tamu. Nanti kan dia nggak enak. Ada tuh di kamar. Kan ahlul bait jadi nggak enak. Ujungnya dia berdusta. Anak kuliah, suami kerja. Berdusta orang karena kita. Iya. Semua sering. Nggak ada itu yang seringnya. Semua ibu sering buat. Kan sering kan? Rupa-rupanya anaknya lagi malas di dalam rumah. Suaminya lagi malas keluar. Pergilah dia di dalam kamar. Datang orang bertamu, anak mana? Kalau aku bilang anak dalam kamar, sombong anakku. Kalau aku bilang suami dalam kamar, sombong suamiku. Suami kerja. Bohong orang karena kita. Mudarat dia. Manfaatnya juga nggak ada. Kalau kita nanya mamamu mana? Saya mau jumpa. Nah gitu kan. Karena orang tua tentu kita mau jumpa. Kalau sekedar pengen ketemu, nggak ada masalah. Nanti dia panggil tuh kalau di dalam. Tapi yang jelas dalam prinsipnya adalah tidak boleh menanyakan hal yang nggak penting, termasuk lukisan orang saat bertamu. Mana suami? Entah-entah lagi berantem dia. Nah, jadi orang bertamu idealnya ada keperluan. Maka sampaikan keperluan kita. Setelah selesai urusan pulang. Tidak harus, tidak. Berbelit-belit boleh, tapi tidak dengan cara mana ini mana itu. Sehat bu, dia gini bu. Ngobrol sama manusia itu gini, coba ya. Ngobrol sama manusia itu ada adabnya. Saya baru kenal dengan Bu Nur. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Sehat bu, sehat. Keluarga sehat, sehat. Tapi anak saya sakit. Cucu saya pulang kampung. Oh, berarti saya boleh nih cerita cucu dan anaknya. Nah, kita bahas itu. Yang mana yang sakit, sakit apa? Berarti dia mengizinkan kita tahu untuk itu. Paham? Gitu cara ngomong sama orang di stasiun, di airport. Jangan kita yang bertanya terus. Lah berapa suami bu? Oh. Banyak ini di mana-mana kita ya.
Kalau kita ketemu sama orang gitu ya, saya sering dengar lah itu. Duduk dia sama orang, iya mau kemana? Mau ke Jakarta. Apa kerja di sana? Atau dia masih pengangguran bertahun-tahun. Udah ada suami belum? Jangan-jangan udah 7 kali dia gonta-ganti suami. Udah anak-anak belum? Jangan-jangan udah 20 tahun dia belum lahir anak. Jangan Bu. Jadi ngobrol sama orang tuh gini Bu caranya kalau mau ketemu sama orang. Tapi sebenarnya kalau nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Mbak, iya. Sehat Mbak, iya. Keluarga sehat, iya. Udah, nanti kalau dia mengizinkan kita tahu tentang dia akan ngajak kita ngobrol. Sekarang ini macet ya. Iya Mbak, itulah anakku mau pergi kerja itu macet terus. Berarti boleh cerita anaknya. Baru kita cerita anak. Masa kayak gitu saja, tapi mau beradab. Ini jadi sensus penduduk. Udah nikah belum? Berapa orang anak? Gimana kalau dia belum nikah sampai usia 40-50? Ibati orang, ada nggak manfaatnya? Orang masih kuliah, anak orang ibu tanya-tanya, kapan tamat? Tentu dia bilang, ku tanya dulu sama Tuhan, kapan nikah? Itu dihindarkan, karena tidak ada sunnahnya seperti itu. Ibu tanya, apa kabar orang tua Ustazah gak jawab. Oh enggak, itu beda lah. Itu beda, saya lagi nyetir itu makanya saya nggak jawab. Sama, berkunjung sama. Ya itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita yang menanya tidak berdosa, karena keharamannya nggak ada, kan adab. Kan cuman adab, nggak dosa sih. Cuman mau kita bikin sedih orang. Saya punya teman usia 43 tahun dengan 45 tahun. Pengen ketemu saya, dua-duanya saya kumpul aja lah satu waktu. 43 tahun belum punya anak, 45 tahun punya anak 3. Mereka nggak saling kenal, saya kenalin biar bisa ngobrol bareng. Karena nggak mungkin saya temuin satu-satu, waktu juga. Ngobrol, baru terduduk, baru bakso itu belum datang lagi, es teh itu belum datang lagi. Dia tanya ke yang 43 tahun, dia punya anak berapa? Kawan ini belum punya anak lagi. Itu diam lah si kawan itu. Si Pulan ini tanyanya pula anak berapa. Akhirnya berlinang lah air mata yang 43 tahun nih. Dia bilang, saya belum punya anak lagi Bu, udah 20 tahun nikah. Apa katanya? Kok bisa pula katanya. Saya bilang, anti itu kalau ketemu orang jangan itu yang ditanya. Kalau dia cerita kamu dengar, kalau dia tidak cerita tentang pribadinya jangan tanya. Nah kan saya ceramah ibu gelisah gitu terus, setiap saya ceramah gelisah. Jadi dia kayak gini, inginkan disenangi banyak orang, inginkan setiap ketemu orang itu nyaman sama kita, ingin nggak setiap ketemu orang tuh merasa kita hargai? Pakailah yang seperti itu. Ini kita alihkan ketemu orang dulu dari tamu ya. Jadi ketemu orang tuh gitu, dia senyum, Bu, senyum kita udah, nggak usah banyak ngomong. Nanti kalau kita pengen ngobrol, karena perempuan itu 10.000 kata per harinya, ya kan? Sehat Bu, sehat. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Cuman itulah suami aku tuh sekarang jauh dari saya. Kami LDRan, dia dimutasi ke Jogja sana. Berarti boleh cerita suaminya tuh. Tanyalah tentang suaminya. Dari dia dulu. Anak saya mau masuk kuliah, berarti boleh cerita tentang anaknya tuh. Ceritalah tentang anaknya. Kayak gitu. Cari cerita dia, lalu kemudian kita timpali ceritanya. Rupanya dia menyombongkan diri.
Anakku udah sukses, jangan ibu tambah, apalagi anakku. Jangan, orang nggak nyaman sama kita. Memang sombong di hadapan orang sombong sedekah, tapi ngapain bu? Jadi kalau dia memuji dirinya, anakku sukses, masya Allah, tabarakallah, turut senang bu, anak ibu sukses, semoga makin sukses ke depan, senang orang. Jangan ikuti. Kata Pak Ustadz, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Iya, tapi itu untuk orang yang beriman. Itu kata Imam Syafi'i. Sombong di hadapan orang sombong sedekah untuk mematikan kesombongannya. Tapi itu bukan makam kita. Itu bukan level kita. Itu orang beriman untuk mematikan kesombongan lawan. Karena kalau kita menyombongkan diri lebih banyak, bisa jadi kita juga sombong. Karena imannya belum kuat sebagai standarnya. Oh, anakku sukses. Segitu aja sukses. Anakku lebih mantap lagi. Ibu kira saya nggak pernah ketemu dengan orang kuliah di mana, Dek? Di Jogja, Bu. Oh, pokoknya nanti kamu kalau tamat S1 harus ambil S2. Ibu nih S2. Ibu jadi dosen. S1 tuh nggak ada apa-apanya sekarang. Masa saya bilang, saya udah S3 loh Bu, selebeo. Kan nggak mungkin kan? Oh iya Bu, alhamdulillah sukses Bu kerjanya. Salut, masya Allah, tabarakallah. Udah, ngapain sih? Tinggi, saya tinggi, dilawan serendah-rendahnya boleh nggak? Tidak perlu dilawan serendah-rendahnya. Puji dia, doakan dia. Enggak perlu. Kita merendah juga nggak boleh Bu. Oh, saya itu mapan, kayak gitu kata dia kan? Saya biasa-biasa aja ya. Kesana-sana kuaci nggak sesuai kenyataan nanti jadi bohong. Saya mau membalas pertanyaan. Enggak, doakan saja dia. Nah, Ternyata memang dia tuh Ustaz atau orang tuh saya gitu kan. Ibu merendahnya bohong. Nah, dia tinggi ngomong. Dia meninggi. Dia tinggi, minta ampun lah gini. Minta ampun. Dia balas sama dia bilang, oh iya ya dia suka makan ini, pokoknya enak kan. Saya 11 kali pun tak pernah makan ayam. Tapi memang ya? Enggak. Nah, bohong Ibu. Bohong nggak boleh melanggar syariat ya. Jadi ada orang dia ceritanya makan enak, saya makan ini, makan itu, gitu kan? Nah, terus saya sebulan sekali pun tak pernah makan ayam. Tapi itu bohong. Bercanda juga nggak boleh bohong. Diam dia sana. Iya. Diam dia. Ya, ibu hatinya jadi Abu Nur makanya jadi diam. Oke. Gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan adab. Itulah akhlak. Dia lebih baik loh dibanding ilmu. Lebih penting loh. Orang berilmu ketemu orang sombong dia makin sombong apa bagus? Gak ada ceritanya itu. Orang yang berilmu, ada orang ngelihat, oh aku makan sana, makan sini, makan sana, makan sini, kata orang tuh. Nah, dia berilmu, dia pinter. Aku udah selesai itu sama aku. Apa dia bagus? Tidak akan disukai orang. Nggak ada di dunia ini suka sama orang sombong. Siapa yang merendah akan Allah tinggikan, alam semesta akan meninggikannya. Dan siapa yang meninggi maka dia akan terendahkan. Nah, entah mana-mana ceramah kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Silakan. Terus kata dia tidak apa tapi kok bajunya masih yang 200.000, masih yang 100.000 lah gitu. Sekarang bapaknya bilang masa waktu baju 100.000 ini segala macam kan. Ini ada 400.000 lagi ya juta. Terus kata yang satu tuh saya nanti gitu ya, saya kasihkan Pak Ula, saya nanti aja dia kira baju 200.000 ya. Atau dia lah kawannya saja. Oh ya, ada orang bilang kamu dokter spesialis gitu, bajunya kok 200.000. Dia ngomong sama orang langsung. Nah ini dokter anak ya, jadi orang itu teman dia kata saya, tapi tetap penampilannya dia tidak pasal kayak mah. Mobil apa dan pantas bajunya udah mewah, tapi dilihat sama dokter anak ini, mobilnya masih Avanza, bajunya masih 200.000. Ini udah pantas lagi nih, kata kawan dia yang baju kayak gini. Yang Alphard tuh yang bilang, yang mana nih? Kawan lagi ya,
Ada dua orang teman, satu dokter. Ini pengusaha ini dokter. Yang pengusaha ini naik mobil Alphard. Dia bilang ke pengusaha ini, kamu tak batas. Siapa yang bilang ini? Dia nih kan? Dokter bilang ke pengusaha. Yang Alphard ini si dokter. Pengusaha tadi. Tak balik ya. Coba gimana? Pelan-pelan. Ada dua orang. Orang pertama adalah pengusaha. Orang kedua adalah dokter. Orang kedua bilang ke orang pertama. Orang kedua si dokter ini ngomong ke pengusaha. Kamu tak pantas lagi pakai Avanza. Harusnya kamu makainya Alphard. Baju juga cuma 200.000. Lalu pengusaha ini ngomong, ya, saya titipkan untuk akhirat aja. Tadi yang ada pertama belum di akhirat. Saya tuh titipkan kemana? Gitu lah. Oh. Contohnya disedekahkannya, mungkin dia punya toko 3, satu buat dia, 2 dia disedekahkan. Ya. Jadi yang kawan nih. Pertanyaannya? Ya, maksudnya itu kata Ustaz tadi yang sombong tadi. Orang ini kan melawan dengan rendah, kan? Kawan yang bilang ini. Oh, jadi gini ceritanya. Dokter ngomong ke pengusaha, kamu tuh pengusaha, udah nggak pantas lagi kamu pakai Avanza, maunya kamu pakai Alphard, baju pun cuma 200.000. Lalu pengusaha ini bilang, saya titipkan harta saya sedekahkan aja, nanti di akhirat saya baru pakai Alphard. Cacanya seperti itu. Kata Ustazah, nggak boleh nyombongkan diri di hadapan orang sob. Itu gimana Ustazah? Tetap harusnya tidak boleh menyebutkan amal kita. Iya, cukup, apalagi karena ego ingin dipandang baik. Jadi cukup kita ngomong, ya untuk saat ini niatnya dulu. Gitu. Tapi banyak orang yang memang menilai kekayaan dari apa yang dia pakai. Bukan dia gini Bu, ada orang kaya dan ada orang yang terlihat kaya. Rich dan wealth. Ini nggak ada ilmu di sekolah ini. Nggak ada, dan saya nggak mungkin menyampaikan ini karena bukan bidang agama. Tapi kalau mau, ayo kita pelan-pelan. Ada rich and wealth. Rich itu adalah kaya yang terlihat. Ketika dia pakai Alphard atau dia pakai BMW atau dia pakai macam sport gitu ya, terlihat dia kaya. Terlihat kaya, nampak dia kaya. Tapi wealth adalah makmur, dia punya aset besar, tapi kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi orang nggak tahu bahwa dia ini kaya. Saya mau sampaikan, mau terlihat kaya atau kaya. Nah, orang yang makmur ini, yang dia nampakkan itu memang kayaknya dia agak kaya, tapi kekayaannya sesungguhnya lebih lagi daripada apa yang dia lihatkan. Tapi orang yang terlihat kaya ini belum tentu, bisa jadi dia terlihat kaya, entah dia berhutang, entah dia kredit dan seterusnya. Jadi jadilah orang yang makmur, bukan yang terlihat kaya. Semakin kaya seseorang, semakin dia pasti rendah hati, Bu. Coba Ibu lihat. Siapa orang kaya yang Ibu lihat di dunia ini? Elon Musk lah, orang non muslim lah. Bajunya hitam aja terus. Pemilik Facebook, Meta, Mark Zuckerberg, bajunya abu-abu terus. Nggak aneh-aneh. Karena bagi dia mengganti baju adalah membuang waktu. Jadi baju pakai, udah dengan warna yang sama. Ini adalah kaya, ini adalah makmur. Jadi jangan pengen kaya, pengennya wow, makmur. Kebanyakan orang kaya tidak ingin terlihat kalau dia benar-benar kaya. Kenapa? Minimal dia takut sama pajak. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi itulah masyarakat kita masih nilai dengan apa yang dia kenakan. Tapi kalau kita digitukan orang, lah kamu ini kan udah orang besar, harusnya pakaian jangan 200.000, jangan 100.000, kayak gitu kan? Jangan juga kita bantah. Aku banyak sedekah, aku buat masjid, nggak perlu. Cukup amal kita dan Allah yang tahu. Kecuali kalau kita ingin syiar. Halo guys, halo teman-teman, aku bangun masjid yang pengen bantu, yuk. Itu boleh. Boleh. Itu fastabiqul khairat. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayak gitu boleh. Dan jadilah orang yang tidak terukur. Orang nggak bisa ngukur kita. Ini orang gimana sih gitu. Dan usahakan gaya kita di bawah kenyataan asli kita. Gaya kita itu kayak orang level 5 aja. Kenyataannya kita level 100. Itulah orang beriman. Maka
Ya, harus jadi orang langka. Dia biasa-biasa aja, tapi dia punya sesuatu yang besar, yang dia dilihat orang. Kalaupun dia naikkan gaya hidupnya, ya dia tidak sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya dia lebih hebat lagi daripada apa yang kita lihat. Nah itu kan saran dari baginda Nabi. Aisyah punya baju berapa? Gimana kayanya? Aisyah. Nah, jadi yang banyak baju tuh standar lah. Enggak ya, saya bercanda saja. Ya, oke, paham ya ibu-ibu ya. Rich dan walk. Rich dan walk. Nah, bilang nanti sama anaknya gitu. Jawaban pengusaha tadi ya, untuk sementara aku gini aja dulu. Bu, banyak orang yang udah melalui fase di atas sehingga pada usia tertentu dia nggak pengen aneh-aneh karena udah selesai sama dia semua. Banyak juga orang yang dia punya uang tapi dia nggak punya selera. Dan sebaliknya banyak orang dia nggak punya uang tapi punya selera. Oh pengen beli baju itulah, nggak tidur 3 hari 3 malam. Gitu loh. Oke? Jadi don't judge the people by the cover. Nah, itu bahasa kampung saya. Kita beda kampung ya Bu Nur. Jadi tenang aja, ya kan? Seperti itu. Tapi jadilah jadilah orang-orang yang makmur. Makmur itu dia tidak terlihat, tapi kenyataannya dia punya. Dan apa yang kita lihat itu hanya sebagian kecil yang dia tampakkan, karena dia tidak pengen terukur. Udah. Lanjut entah kemana-mana lari kita sekarang. Ketika masuk ke rumah orang, maka ketika kita tidak ingin dibelikan, kita tidak ingin merepotkan atau kita tidak makan gula, kita cuma cukup ngomong kayak gini aja. Bu, iya saya izin ya, saya nggak makan gula, nggak usah dibuatin air, udah. Kemudian selanjutnya, adab bertamu, jangan tanya apa yang udah ada. Kita dikasih bakso, ladonya mana lado? Dikasih bakso lagi arisan, makan, kalau ada kerupuk mantap nih. Kerupuknya nggak ada, ngapain kerupuk dibahas? Nggak ada tisu, ada tisu nggak? Kalau nggak ada gimana? Dia jadi malu loh. Saya pernah sering ceramah di satu tempat, yang mana saya dikasih air di rumah Ahlul Bait itu pakai gelas keramik yang putih yang nggak nampak airnya dari luar. Saya buka kosong, saya tutup, tidak saya minta, saya takut Ahlul Bait malu. Satu ketika saya buka kosong, jamaah samping, woi kosong air saja. Jangan Bu, nanti Ahlul Bait malu. Jangan minta apa yang nggak ada, nikmati apa yang ada. Itu akhlak. Pasti orang cuma ngisi, saya cuma lupa aja. Enggak, tapi dia nggak enak pasti sama saya. Pasti dia nggak enak sama saya. Jangan meninggalkan benih perasaan aneh-aneh karena mereka itu manusia. Dia lupa. Oke. Jadi kalau ibu macam lagi makan nggak ada garpu ada nggak garpu? Kalau nggak ada gimana Bu? Malu Ahlul Bait itu nanti. Tisu mana? Nggak ada tisu, rupanya cuma ada kain lap. Lagi makan deh, ini kalau ada cabai mantap nih. Cabainya nggak ada, ngapain itu kita sebut? Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang nggak ada. Nah, deh sampai situ oke? Setelah dihidangkan, nikmati, nggak boleh nggak makan. Nikmati sebisanya. Dan kalau dia kasih macam air putih biasa, dalam kondisi di aqua atau di gelas atau di air mineral, nggak habis bawa pulang, jangan mubazir.
Pernah makan, ya kalau puasa bilang izin Bu, saya puasa. Pernah makan di tempat orang, lalu kemudian ibu bilang atau arisan, deh sayangnya ndak ada kerupuk. Kalau ada kerupuk, cocok nih. Ndak boleh. Iya, iya. Nah itu efeknya nggak boleh juga. Di rumah kita pun kita nggak boleh kayak gitu kepada makanan. Itu ciri tidak bersyukur. Lagi makan sate, enak lagi sate yang di situ. Orang tadi saya tahu orang lupa mengeluarkan boleh minyakan. Itu pasti ada. Apalagi semuanya kaya kan. Pasti ada. Nggak usah. Nggak usah. Kecuali ibu memang tim masak, ibu tim panitia masak. Nikmati aja apa yang ada itu. Dia kasih sendok, sendok. Dia ada cuci tangan, cuci tangan. Kecuali cuci tangan gak ada, sendok gak ada. Itu boleh diminta. Repot juga ya. Nah itu nikmati apa yang ada. Dan setelah selesai, ibu jangan segera pulang. Jangan lama-lama di rumah orang. Tidak baik. Nggak. Terus kita belum selesai. Dah. Hindari bertamu jam sholat dan jam makan. Jam sholat dan jam makan. Kalau kita terlalu lama, kan hindari, bukan nggak boleh. Kita udah coba macet rupanya Bu. Nyampe kita jam 12, ya tentu kita numpang sholat. Nggak apa-apa. Oke? Ada yang mau tanyakan sebelum kita ke adab? Oh, udah jam segini. Ya, oke? Ya, baterai tinggal 1%. Belanja di pendopo, belanja di toko. Tapi ngomongnya di depan orang lain kan cuma berdua aja. Kalau dia pakai lipstik kesenggol, jadi leksi di lipstiknya. Bilanglah, izin Kak, maaf lipstiknya agak berantakan, perbaiki aja ya Kak. Makasih Kak. Udah. Iya. Jangan panjang-panjang kali, malu dia sama kita. Izin ya Kak, mohon maaf lahir dan batin sebelumnya Kak. Dengan sedih hati aku harus mengatakan yang sebenar-benarnya Kak, bahwa dari tadi pagi Kakak itu jelek sekali Kak. Kenapa Kakak jelek Kak? Karena lipstik Kakak nggak benar. Lain kali Kak, Kakak hati-hatilah Kak. Itu kan nggak enak Kak ditengok banyak orang Kak. Kalau banyak orang yang lihat nanti Kakak jadi malu Kak. Aku nggak tega Kak. Nggak usah kayak gitu ya. Siki-siki aja. Izin Kak, maaf Kak, lipstiknya Kakak agak geser ke sini, perbaiki aja ya Kak. Kasih Kak. Dah. Pergi kita lagi, karena dia juga malu tuh sama kita. Nah, entah tanda iya aja. Ya. Nanti kalau kamu begini, saya belikan ini ya. Sampai sekarang nggak nampak-nampak hilalnya Ustazah. Itu berarti janji yang dia pungkiri. Bukan niat, janji. Kalau niat dalam hati. Kalau dia udah bilang sama orang, itu sudah dia janji Bu. Iya, berhutang. Nggak dibayarnya di dunia, dibayarnya di akhirat. Kecuali kalau ibu ikhlas.
Ya. Kalau pipis di dalam kolam renang boleh nggak Ustaz? Tadi kan ada kata pipis kan dari kesadaran Pak. Iya, pipis dalam kolam renang itu tidak boleh merugikan banyak orang, tapi juga tidak pada akhirnya menjadi sangat berdosa karena jumlahnya besar airnya. Jumlahnya airnya besar. Misalnya ibu mandi di Sungai Hijau, pipis ibu di dalam tuh, itu adab tak bagus. Tapi kan airnya mengalir. Mana ada Ustaz orang renang tuh sebentar naik pipis masuk lagi mana gitu. Nah itu, tapi kan airnya berganti sebenarnya, cuman adab aja. Iya, air tergenang tuh air di jalan tergenang pipis laki. Iya, air tergenang tuh air di jalan tergenang pipis laki. Kecipratan air, kan kita nggak bisa pasti tahu airnya bernajis atau tidak. Biasanya kalau air-air di jalan di dalam kota itu tidak najis, nggak apa-apa. Tapi kecuali kita hidup di beberapa wilayah yang masih banyak tai ayam, tai burung, kemudian tai itik, itu memang sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan dengan untuk sholat. Silakan. Ya. Betul Ustaz, sholat sunat tahiyatul masjid memang harus nggak boleh duduk. Apa betul tahiyatul masjid itu tidak boleh duduk sebelumnya? Suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat, "Kum, bangun. Hayya nahtamilu li tahiyatul masjid." Yuk, kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bukan sholat sebelum duduk. Tahiyatul masjid adalah sholat selama kita masih berada di masjid. Keliru, Bu. Jadi walaupun udah terduduk masih bisa tahiyatul masjid selagi kita masih berada di masjid. Jangan kayak kawan saya udah terduduk dia terus keluar dia. Ngapa kau keluar? Aku ambil wudhu lagi. Ngapa? Aku belum tahiyatul masjid. Enggak usah. Sholat aja. Banyak kok para sahabat yang kemudian dia udah duduk disuruh Rasulullah berdiri supaya dia bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Cuman afdolnya dilakukan pertama kali nyampe masjid biar tidak ada aktivitas lain selain sholat yang pertama kali kita lakukan. Jadi nyampe masjid tuh Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jangan sapa-sapa, dah lama. Di mana? Sekarang tinggal di sini. Dari mana? Dari pasar. Bareh maha kini. Jangan ya. Jadi langsung sholat tahiyatul masjid. Antara azan dengan sholat fardu. Cerita. Sholat sunat, azan kita jawab, terus kita rawatib, terus cerita menjelang sholat. Boleh, tapi rugilah. Antara azan iqomah itu mustajab doa, ngapain cerita? Antara azan iqomah jangan cerita, doa lah. Saya cubit juga satu-satu ujung-ujungnya nih ya. Azan nggak boleh cerita. Cobalah, lagi azan dia bercerita. Rawatib dia. Setelah rawatib menjelang sholat fardu bercerita juga. Padahal menjawab azan wajib, rawatib sunnah muakkad, ada jeda menjelang sholat fardu, doalah. Jangan bercerita juga lagi. Cerita kue, nastar. Oke. Kalau kita sholat subuh kan, kita nggak mau sholat tahiyatul masjid, kita gabung aja sama kegiatan boleh. Beda lah, rawatib itu sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa. Bedakan dong. Jadi ibu bisa sholat qobliyah kalau masih ada jeda menjelang kalau ada jeda menjelang menjelang sholat, ibu tahiyatul masjid aja. Iya boleh, nggak apa-apa. Apa? Dia sholat sunat qobliyahnya di sini.
Lalu sholat zuhurnya di sini, sholat asarnya di sini. Itu bulan depan aja saya jawab ya. Itu kan supaya tempat sujudnya menjadi saksi di yaumil akhirat. Bagus dia pindah-pindah. Ibu pun gitu, Bu. Sholat ibu di rumah, qobliyahnya di sini. Sholat zuhurnya di sini. Sholat ba'diyahnya di sini. Ibu pindah. Tapi jangan sholat qobliyahnya ibu di dapur. Sholat fardunya ibu di kedai. Jangan. Satu jengkal aja cukup. Tempat sujud. Tep. Boleh. Yang penting tempat sujudnya beda. Kalau sejengkal kan udah beda sujudnya. Oke? Door prize. 1. Sebutkan 1. Tanya pula dulu. Oh. Boleh. Yang pertama, pertanyaan boleh hari ini, boleh dulu kan? Boleh. Siapakah yang memerdekakan Bilal bin Rabah setelah dari Sumayyah? Segampang itu, silakan Bu. Baik, menang ya. Yang kedua, tahun berapakah setelah hijrah ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Selanjutnya adalah siapakah anak dari Umar bin Khattab yang dinikahi oleh baginda Nabi? Istri Nabi, anak Umar bin Khattab siapa? Oke, tapi Ibu kamu sendiri betul ya? Oke, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafsah, Aisyah itu anak Abu Bakar. Aisyah itu anak Abu Bakar. Kalau anak dari Umar adalah Hafsah. Satu-satunya istri yang pernah diceraikan oleh baginda Nabi adalah Hafsah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.